lagi di podcast bareng kita yang setiap episodenya beda tema dan beda pembahasan, beda orang. Aku Abrilia sebagai host yang bakal nemenin kalian pada episode kali ini. Nah, menurut aku tema kali ini tuh cukup lumayan penting gitu buat kehidupan sekarang karena media sosial sekarang itu serba cepat dan gampang viral. Yaitu tema kita adalah pendidikan anti radikalisme dan moderasi beragama. Nah, walaupun kalian mungkin dengernya agak berat dan serius, tapi kita bakal ngomongin santai aja kali ini, oke? Dan kenapa ya? Temanya itu isunya dekat sama kehidupan sehari-hari kita, teman-teman. Apalagi buat mahasiswa nih, terutama buat mahasiswa yang selalu berdampingan dengan berbagai perbedaan. Tapi tenang, kali ini aku gak bakal sendirian, aku bakal ditemenin sama narasumber cantik kita, yaitu Kak Suwaiba. Halo Kak Suwaiba. Halo Kak Aprilia, dan halo semua teman-teman yang lagi nonton podcast ini. Oke Kak, daripada kita kebanyakan opening nanti lupa materinya, kita lanjut aja ke pembahasannya. Iya. Oke, kalau dengar kata radikalisme nih, kalian mungkin masih berpikir kayak hal-hal ekstrim atau aksi teror dan hal-hal yang agak takut gitu di berita. Padahal sebenarnya ya munculnya sikap itu bisa dilihat dari sikap atau hal-hal kecil yang bisa kita lihat di kehidupan sekarang atau sehari-hari kita. Nah, menurut Kak Suwaiba nih Kak, radikalisme itu seperti apa sih? Baik, kalau menurut aku nih ya, radikalisme itu paham atau sikap yang terlalu ekstrim dan memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain gitu Kak. Kayak pendapat sendiri itu paling benar dari pendapat orang lain gitu. Nah, biasanya orang yang sudah berpikiran radikal merasa kelompoknya itu paling benar sendiri. Sedangkan kelompok lain itu dianggap salah, bahkan bisa dianggap musuh gitu Kak. Nah, oke. Tadi kalau kita udah bahas radikalisme bisa muncul karena sikap yang ekstrim, gampang terprovokasi dan susah menerima perbedaan. Berarti kita juga perlu tahu dong, sikap seperti apa sih yang justru bisa menjaga masyarakat itu tetap damai dan menjaga persatuan gitu. Dan salah satunya yang sering dibahas itu sekarang adalah moderasi beragama. Sebenarnya moderasi beragama itu apa sih? Jadi moderasi beragama itu cara beragama yang seimbang. Jadi kita tetap menjalankan ajaran agama dengan baik, tapi juga menghargai orang lain yang berbeda keyakinan maupun berbeda pendapat gitu Kak. Apalagi kan kita di lingkungan kampus ya, ada beberapa teman kita yang berbeda agama. Nah itu sebisa mungkin kita harus menghargai gitu Kak. Nah, moderasi beragama bukan berarti mencampur adukan agama atau lemah dalam keyakinan ya, tapi lebih kepada tidak berlebihan dan tidak ekstrim gitu Kak. Kadang orang juga masih suka salah paham nih Kak soal moderasi. Iya, padahal Indonesia itu negara yang sangat beragam loh Kak. Ada banyak suku, budaya, bahasa, dan agama. Kalau masyarakatnya tidak punya sikap moderat, pasti gampang terjadi konflik. Bener banget Kak. Dan kalau dipikir-pikir juga dari dulu itu Indonesia memang dikenal punya budaya toleransi yang kuat gitu. Karena masyarakatnya udah terbiasa hidup berdampingan meskipun beda suku, budaya, bahkan juga agama. Betul, contoh nyatanya waktu hari raya agama tertentu nih Kak, masyarakat lain ikut membantu menjaga keamanan dan menghormati perayaan mereka. Contohnya seperti yang kemarin nih Kak, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kan mereka semua kan diliburkan ya, bukan cuma agama Islam gitu Kak. Nah itu bentuk moderasi beragama yang nyata di Indonesia gitu. Nah sebelum masuk ke penutupan, kita bakal masuk dulu nih ke sesi tanya jawab. Tapi buat teman-teman juga yang lagi nonton nih sekarang, boleh banget buat tanya di kolom komentar. Betul. Tema podcast hari kita hari ini. Nah kalau sempet pasti dibalas nggak sih Kak ya? Betul banget. Untuk lanjut aja Kak ya. Iya, ke pertanyaan pertama Kak ya. Boleh. Oke, izin bertanya nih Kak. Sebelumnya perkenalkan, saya Erna Sulistiawati. Ingin bertanya nih kepada kakak narasumber yang cantik nih. Oke Kak, kenapa sih Kak menurut kakak anak muda sekarang itu dianggap lebih rentan terpapar radikalisme nih Kak? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Nah ini relate banget nih sama kehidupan sekarang sih. Nah menurut Kak Suwaiba gimana itu? Ya, izin jawab ya Kak Erna ya. Nah, kenapa kok anak muda sekarang lebih gampang terpapar radikalisme? Nah, jadi gini Kak, karena
Alasannya itu karena anak muda sekarang itu sangat dekat dengan internet dan media sosial gitu Kak. Nah, informasi juga datang lebih cepat banget nih, tapi sayangnya nggak semua informasi itu benar gitu Kak. Seperti yang tadi dijelaskan di awal ya, kalau seseorang itu kayak kurang punya pemahaman yang kuat dan nggak terbiasa cek fakta gitu, jadi dia langsung kayak gampang terpengaruh gitu Kak. Nah, selain itu anak muda itu biasanya punya rasa penasaran yang lebih tinggi gitu Kak. Jadi kadang lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan atau konten digital gitu Kak. Oke Kak, saya izin bertanya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfa Zakia. Saya mau tanya, apakah moderasi beragama berarti kita harus mengurangi keyakinan terhadap agama sendiri? Udah itu aja. Terima kasih. Nah, ini juga masih suka disalahpahamin ya Kak. Mungkin tanggapannya Kak Soiba gimana nih tentang ini? Betul Kak April, ini sudah sangat sering disalahpahami oleh banyak orang gitu. Izin menjawab ya Kak Zulfa. Jadi gini, sebenarnya moderasi beragama itu bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama sendiri gitu Kak. Nah, kita tetap boleh meyakini dan menjalankan ajaran agama dengan baik, tapi di saat yang sama kita juga menghargai hak orang lain untuk memiliki keyakinan yang berbeda gitu. Nah, jadi intinya itu seimbang, tetap teguh pada keyakinan, tapi tidak ekstrim dan tidak memaksakan kepada orang lain gitu Kak Zulfa. Apakah sudah paham? Oke, terima kasih ya untuk Kak Erna sama Kak Zulfa udah bertanya. Tapi bener-bener gak kerasa nih, kita udah ngobrol panjang banget. Tapi jujur banget sih, dari pembahasan kali ini itu ngebuka pikiran. Karena ternyata radikalisme itu bisa muncul dari hal kecil aja gitu Kak, yang kadang kita anggap sepele. Dan dari sini kita juga belajar kalau moderasi beragama bukan berarti melemahkan keyakinan, tapi lebih ke bagaimana kita tuh bisa hidup berdampingan dengan saling menghargai dan menjaga persatuan gitu. Betul, dan semoga kita sebagai generasi muda Ya. bisa lebih bijak menggunakan media sosial gitu, dan lebih Nah. terbuka terhadap perbedaan dan ikut menjaga kerukunan di Indonesia. Setuju banget Kak. Sebelum kita closing, kayaknya ada yang kurang nih Kak. Apa nih? Apa nih kira-kira Kak? Aduh, nggak afdol ya sih kalau kita nggak ngeluarin jargon kebanggaan Waduh, kita betul nih, Kak. Kak. Perlu ditunjukin nggak sih Benar, Kak? kita udah pakai almet ini, waduh, biar semangat seperti Betul Utung banget. Suropati. Apalagi kita patriot muda nih Kak. Patriot. Perlu tunjukkan semangat nih ya. Benar, buat teman-teman yang mungkin yang lagi ada di tongkrongan, di Di rumah rebahan, atau mungkin di sekolah ya. Betul di banget. kelas, di kelas. Itu bisa harus- diikutin nih bisa kita. diikutin. Mungkin dari aku kali ya. Nanti Oke. kalau aku bilang salam patriot, kalian jawab gagah berani tangguh. Juara Jaya terkemuka. Apa tika-tika? Terdepan dalam prestasi. Ya, gitu Oke. teman-teman. Udah ya, diikutin beneran loh ya teman-teman. Ya, kita tunggu loh ya. Harus Beneran ya, beneran. Yang di kelas mungkin, yang di tongkrongan mungkin ya. ya. Gak apa-apa, biar semangat ya teman-teman. Betul. Oke, langsung ya. Ya, langsung aja. Oke, 1, 2, 3. Salam patriot, Gagah berani tangguh. Uniwara jaya terkemuka. Apa tekad kita? Terdepan dalam prestasi. Oke Kak, terima kasih banyak ya untuk Sama-sama. Kak Soiba yang udah sharing atau ngobrol hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton podcast dari awal sampai akhir. Yang udah antusias nih Kak ya. Benar. Mulai awal sampai akhir nih. Benar, semoga dari pembahasan ini bisa menambah wawasan kita Betul. dan bikin kita Bermanfaat juga ya. benar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan menghadapi sebuah perbedaan. Betul. Oke, aku Abelia pamit undur diri. Dan aku juga Soiba pamit undur diri Sampai jumpa di episode berikutnya. dengan pembahasan yang gak kalah seru. Bye bye. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early